teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Nah, yang pertama-tama, apa itu atmosfer? Secara sederhana, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, atmosfer ini sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dikarenakan di atmosfer memiliki gas-gas yang sangat berguna seperti manusia, yaitu oksigen. Nah, tidak hanya oksigen, ada juga seperti nitrogen, argon, karbon monoksida, dan banyak lainnya. Nah, gas-gas ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, tidak hanya manusia, binatang, dan tumbuhan juga. Nah, di atmosfer terdapat lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini terdiri dari lapisan yang pertama adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Yang pertama adalah troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya dari bumi kurang lebih 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Nah, troposfer ini sangat berperan penting juga terhadap kehidupan manusia karena sangat dekat dengan kehidupan bumi. Gejala-gejala cuaca seperti petir, hujan, badai terjadi di troposfer ini. Nah, di antara troposfer dan stratosfer terdapat lapisan yang bernama tropopaus, yaitu lapisan yang menengahi antara lapisan troposfer dan stratosfer. Baik, saya akan menjelaskan lapisan berikutnya, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer terletak pada ketinggian 10 km sampai 50 km di atas permukaan bumi. Lapisan stratosfer sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme yang ada di permukaan bumi, sebab lapisan ini merupakan lokasi terakumulasinya ozon, sehingga lapisan stratosfer disebut juga dengan lapisan ozon atau ozone layer. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari pengaruh langsung sinar ultraviolet. Pada lapisan stratosfer ini terjadi peningkatan suhu seiring dengan naiknya ketinggian, sehingga lapisan ini disebut juga dengan lapisan inversi. Kemudian lapisan ozon ini suhunya kembali menghangat sebesar 10 derajat Celcius ketika mencapai puncak stratosfer. Kenaikan suhu ini disebabkan oleh lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet. Kemudian batas antara lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer disebut dengan stratopause dengan suhu 0 derajat Celcius. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lapisan ozon ini tadi kan menyerap sinar ultraviolet. Untuk mekanismenya akan saya jelaskan. Nah, seperti ini. Untuk di sini saya buat di sini analoginya seperti ini dalam bentuk lingkaran, yaitu senyawa dari ozon dengan rumus kimia O3. Nah, ketika sinar ultraviolet menembus lapisan atmosfer, maka sebenarnya lapisan ultraviolet ini tidak langsung menembus karena sinar ultraviolet tadi seperti yang saya jelaskan diserap oleh lapisan ozon, sehingga pengaruh dari sinar ultraviolet ini tidak langsung mencapai permukaan bumi. Oleh sebab itu, ketika sinar ultraviolet ini diserap, maka terjadi peningkatan suhu pada lapisan stratosfer. Karena tadi sinar ultraviolet itu diserap oleh senyawa ozon. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi tadi bahwa tidak semuanya sebenarnya sinar ultraviolet itu diserap oleh lapisan ozon, karena sinar ultraviolet itu yang pertama diketahui ada sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Nah, untuk yang diserap itu biasanya ultraviolet B, sedangkan untuk ultraviolet A itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi sehingga mampu mencapai permukaan bumi. Kemudian batas ini tadi antara stratosfer dengan mesosfer disebut dengan stratopause pada ketinggian 60 km di atas permukaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan ketiga setelah troposfer dan stratosfer. Lapisan mesosfer ini berada pada ketinggian 50 km hingga 85 km. Lapisan mesosfer ini memiliki suhu udara minus 50 sampai minus 70 derajat Celcius. Pada lapisan mesosfer ini ada lapisan yang bernama mesopause, di mana lapisan mesopause ini lapisan pembatas atau lapisan yang berada di tengah-tengah antara lapisan mesosfer dengan lapisan termosfer. Fungsi dari lapisan mesosfer itu sendiri adalah melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Meteor yang jatuh ke bumi tidak akan sampai ke bumi karena sudah hancur terlebih dahulu di lapisan mesosfer. Di lapisan mesosfer ini juga terjadinya gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini disebut dengan gelombang radio. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan termosfer atau yang biasa disebut dengan lapisan ionosfer. Jadi, lapisan termosfer itu berada di urutan keempat dari permukaan bumi. 1, 2, 3, 4.
sini letaknya. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 80 sampai 450 km di atas permukaan bumi. Dengan ketinggian segitu, lapisan ini memiliki suhu antara 0 sampai 70 derajat Celcius. Lapisan ini mengalami ionisasi yang disebabkan oleh radiasi matahari, sehingga ia berperan penting dalam keelektrikan lapisan atmosfer dan juga membentuk batas dalam magnetosfer. Di lapisan ini sering dijumpai satelit karena mengandung keelektrikannya. Yang terakhir adalah exosfer. Jadi, tentu saja saya akan membahas tentang exosfer. Jadi, apa itu exosfer? Exosfer adalah sebuah lapisan atmosfer terluar dari bumi dengan jarak berkisar lebih dari 700 km hingga 1000 km di atas permukaan bumi. Dan juga lapisan ini biasa disebut dengan dissipasisfer atau ruang antar planet dan geostasioner. Pada lapisan ini, partikel-partikel debu mulai meloloskan diri hingga keluar angkasa dengan jarak 3150 km di atas permukaan bumi. Dan pada lapisan ini terjadi refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel-partikel debu meteoritik, dan cahaya ini biasa disebut dengan cahaya zodiakal. Pada lapisan ini, butiran-butiran gas mulai meloloskan diri keluar angkasa. Ya, mulai meloloskan diri keluar angkasa karena tekanan-tekanan, gaya benturan, dan gaya tekanan di dalam lapisan ini sangat kecil, sehingga memungkinkan butiran-butiran gas tersebut meloloskan diri. Dan pada lapisan ini merupakan lapisan yang sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena pada lapisan ini terjadi penghancuran meteor pada tempat ini, maka itu sangat berbahaya, bukan? Pada lapisan ini suhu berkisar lebih dari minus 57 derajat Celcius, dan penyusun utama pada lapisan ini merupakan hidrogen. Nah, itulah lapisan-lapisan yang terdapat di dalam atmosfer. Demikian penjelasan mengenai atmosfer dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.